Oke, selamat malam semuanya. Jadi kembali lagi di IT Bootcamp by Ruang Ruang Design. Oke, jadi saya Hamzah Ihsan sebagai salah satu mentor dari bootcamp ini bakal melanjutin materi kita dalam pembuatan personal website menggunakan Framer. Sebelumnya nih kita mau minta maaf nih, soalnya kita nggak bisa aktif dalam beberapa hari ini. Mungkin terakhir kali saya itu buat video itu pada hari Jumat kayaknya. Pokoknya itu kita online itu udah lama banget karena beberapa faktor dan beberapa masalah. Seperti salah satu teman kita, salah satu mentor kita itu ada yang menderita sakit yang mana itu nggak bisa buat dia on. Jadi dia dalam perawatan intens dan nggak bisa. Kita doain aja kesembuhan bagi dia, bagi beliau. Kemudian juga beberapa mentor yang lain juga berhalangan, termasuk saya sendiri. Saya sendiri jujur, selama ini agak bermasalah untuk saya memulai Zoom karena saya selama ini ada di daerah yang mana itu selama sepekan ini saya berada di daerah yang mana itu sinyal itu susah. Dan juga mentor-mentor lainnya juga mengalami masalah-masalah lainnya, mungkin dari acara keluarga dan yang lainnya. Jadi we so sorry for all participant ya, karena mungkin nggak bisa kasih yang terbaik buat kalian. Anyway, mungkin kita bakal langsung aja balik ke materi karena kemarin kita udah buat websitenya dan udah selesai nge-publishnya ya, seperti ini ya. Cuma kemarin saya jadiin kita bakal styling dan juga bakal kayak kita bagusin lah, masa cuma kayak gini doang. Dan juga satu satu hal lagi juga, saya bakal ngebuat website ini supaya bisa responsif, supaya bisa berlaku untuk eh frame frame tablet dan juga frame handphone. Jadi gak cuma berlaku untuk desktop doang. Oke, tambah lama-lama langsung aja kita masuk ke materi ya. Oke, dimulai dari navbarnya dulu. Nah, kemarin kita cuma kasih kotak-kotak dan kata-kata doang kan ya, kayak my portfolio dan gini lah. Eh, aku pengen biar kotak ini ganti jadi logo. Dan karena aku gak mau lama-lama dan buatan logonya, jadi aku bakal ngambil salah satu plugin dari Figma. Jadi kita masuk dulu ke Figma-nya, lalu sebentar. Kita bakal pakai plugin namanya Logo Ipsum. Logo Ipsum ini menyediakan berbagai logo yang bisa kita pakai, cuma ini tidak bisa dipakai dalam produk komersial. Jadi mungkin cuma kayak teman-teman kayak buat-buat logo-logo sendirilah, buat kayak misalnya cadangan atau mungkin ya buat wireframe-nya gitulah. Cuma untuk komersial sebaiknya jangan gitu. Oke, kita pilih aja ini. Lalu untuk warnanya mungkin bakal aku kasih di hitam dan juga abu-abu. Atau nanti bisa di custom kali. Sebentar. Warna color. Oh ya. Wait. Aku ambil aja warna dari uh, brand color dari website aku aja. Oke, jadi warna utamanya di sini. Dan ini kita bakal buat jadi lebih gelap. Wait. Kita bakal jadi buat lebih gelap. Lalu yang ini kita pastiin aja. Ya oke lah. Sementara seperti ini. Lalu kita langsung aja kita ekspor ke Framer. Oke, kalau udah langsung aja balik ke Framernya. Oke, lalu kita paste aja nih di frame ini. Nah, udah nih. Yang ini kita bakal hapus. Oke, jadi. Nah, kemudian kita bakal ngerapiin nih tulisan-tulisan dari beberapa yang ada di daftar ini. Kayak tulis aja lah siapa mungkin. Ya, mungkin bisa nama kalian terus portofolio begitu. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu untuk
di bagian kanan dari navbarnya ini seperti Word dan About. Kita bakal kecilin dan thickness-nya bakal kita tebelin. Font size-nya mungkin kegedean mungkin 28. Kita bakal kecil jadi 20 aja. Mungkin 24 mungkin. Yang About juga dan yang slash ini juga sama. 24 slash-nya kita ganti juga ke 24. Dan juga yang Word ini tadi, oh ya ke 24 juga. Dan kalau udah, kita juga select ketiganya. Dan juga thickness-nya kita bakal ganti ke medium. Alright. Lalu di bottomnya ini sendiri mungkin kita bakal masuk dulu ke komponen yang kayak kemarin gitu. Nah, di komponennya sendiri untuk tulisan get touch-nya ini kita sebaiknya kita ganti aja ke 24 juga. Lalu thickness-nya sama juga. Kita mungkin ganti ke semibold mungkin. Lalu kita bakal balik lagi ke home dan ya ya lebih better lah. Oh ya ini juga bakal aku jadiin bold juga. Ada terlalu garing misalnya cuma regular. Oh no. Mungkin ganti menjadi bold. Bold mungkin bagus. Lalu untuk fontnya sendiri aku ganti jadi Oswald. Atau mungkin yang bisa yang lainnya mungkin Dancing Street. Ya apapun itu opsional buat teman-teman. Oke, sekarang udah. Lalu di navbarnya sendiri kita bakal kasih kasihin warna. Karena kalau misalnya kalian lihat ini, misalnya di scroll, nah navbarnya ini backgroundnya ini nggak kelihatan apa-apa. Jadi kita bakal kasih dia itu background color. Di sini di bagian property panel kita bakal kasih fill. Bisa aja putih. Ya. Oke, oke, udah jadi. Oh ya, sorry ini tadi aku nambahin efek sedikit mungkin ya di sini. Aku kasih tahu dulu. Nah, jadi kita juga bakal nambahin efek yang mana nanti itu ketika nanti itu ya ketika nanti itu webnya itu pertama kali di load, nanti itu bakal kayak ada animasi mungkin kayak begitu masuk itulah. Kayak nanti itu kayak ke scroll bukan ke scroll kayak fade in semacam itu animasi fade in dari beberapa section. Cara gimana? Jadi di bawahnya layout di sini di bagian property panel ini ada namanya efek. Kita tinggal tambahin, lalu kita tinggal tambahin appear dan kasih fade in. Kita lihat, ya kita bisa custom juga. Misalnya ini kan fade in kan kayak dari yang aslinya nggak ada terus jadi ada kan. Nah kita bakal kasih slide in bottom. Kalau nggak salah sih ya. Oke, seperti itu. And then itu juga berlaku untuk eh, item-item yang ada di item-item yang ada di dalam section dari hero section ini. Mungkin dari image-nya dulu kita bakal kasih efek sama seperti tadi, tapi aku mau buat itu nanti dia itu slide-nya slide in-nya itu dari kanan ke kiri gitu. Appear, terus slide in, right. Mungkin ya. Lalu kita coba lagi lihat. Oke, gitu ya teman-teman. Dan ini section yang ini juga kasih efek. Nah, appear dan aku mau dia itu slide in dari kiri. Jadi slide in left. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita update, lalu kita lihat di web kita. Nah, ya lumayan lah ya daripada yang kayak tadi. Mungkin di sini, oh ya, di pengaturan desktopnya sendiri, gapnya aku jadi nol aja.
Oke, jadi gak bakal ketebalan banget ini. Karena kalau tadi kulihat tadi di navbarnya ini lumayan tebel. Bagian sectionnya lumayan tebel. Ini aku publish dulu, aku update. Oke, udah update. Lalu ini aku coba result tadi. Oke, jadi. Nah, mungkin dari image ini aku mau customize dulu. Sebentar. Ya, aku jadiin kotak aja mungkin ya. Mungkin di 400 dan 400. Lalu di image sendiri, kita bakal kasih di feed. Oh, no, no, no. Kita bakal kasih di fill as khusus tercip. Kita bakal wait. Oh ya, ini udah fill udah bener. Lalu kita bakal di positionnya kita bakal kasih di top top center. Top center atau top top bottom kayaknya. Ya inilah, ini lebih better. Oh ya karena di ini tuh padding dari sectionnya header section ini tuh topnya 100, bottomnya juga 100 dong. Oke, kita lagi coba lagi. Jawab. Oke, ya better lah. Oke, selanjutnya di bagian project. Mungkin kita bakal skip-skip dulu biar hemat waktu. Jadi, so sorry banget ya teman-teman misalnya ini kayak, simpel banget. Ya teman-teman bisa lah, mungkin nanti itu explore nanti ketika sudah selesai dari sesi ini. Oke, masuk ke bagian project. Nah, ini bagian kotak-kotak di kayak blok-blok frame di dalam section project ini kita bakal kecilin dulu. Karena menurutku ini kayak kepanjangan gitu. Mungkin segini oke. Nah, lalu kita kecilin. And then untuk headnya kita pasang di fill. Nah, di frame luarnya juga itu kita bakal kasih di fill. Nah, dia bakal otomatis kayak gini. Lalu kita juga bakal kasihin gambar di dalam bagian image, choose image, and then, alright, ya agak nge-lag sedikit. Oh, ya karena ini buat sementara aja, yang mungkin kanan kirinya juga bakal sama, aku sama ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa juga di bagian section projectnya ini kita bakal kasihin animasi juga di bagian efek. Lalu appear, nah sama seperti lagi tadi, fade in, slide in, bottom. Oh, oh bukan bukan. Kita kasihnya bukan on appear tapi on scroll. Karena ketika nanti dia itu di scroll, dia bakal kelihatan. Sebentar. Mungkin benar on scroll atau layer in view. Mungkin ya. Nah ya kurang lebih seperti itu. Mungkin udah bener, tapi di efeknya kita bakal springnya kita bakal ganti. Kita bakal jadiin easy in dan easy out. Itu bakal lihat lagi. Oke, ya mungkin ini lebih better. Oke, and then untuk
putarnya juga mungkin kita bakal samain juga, kita bakal kasih animasi berupa effect appear, oh bukan appear, then in view, fade in. Exitnya kita matiin aja, setting button juga. Oh ya, untuk section yang ini kita bakal matiin aja untuk yang exitnya, karena mungkin itu bakal sedikit mengganggu. Ya kita bakal lihat aja nanti mesti kita udah apply. Kita coba kita update, lalu kita coba bakal ngeliat hasilnya di web kita. Kalau kita refresh, wow, oke, oke, smooth, oke. Mungkin kita bakal matiin loopnya mungkin ya, karena ini perlu banget nih. Di bagian effect ini, coba bisa kita itu spring. Oh enggak, kita jadiin masih jadiin is. But, gua nggak tahu kenapa. Wait, set in bottom masih benar sih. Exitnya kita hapus, set in bottom. Semestinya dia udah bakal kelup kalau misalnya udah kayak gini. Sebentar. Oke, mungkin ya udahlah kita ala kadarnya aja pakai set in bottom. Walaupun exitnya juga kita gak bisa remove. Ya, jadi nanti bakal ada glitch misalnya nanti itu kayak gini. Atau juga kita bisa matiin juga ini. Bisa dimatiin sih yang bagian exitnya. Coba kita publish dulu. Kita update. Sedikit lag. Oke, udah. Kita bakal ganti balik lagi ke webnya. Lalu kita coba reload. Sayangnya dia nggak bisa kita matikan bagian off-nya. Mungkin teman-teman bisa explore sendiri bagaimana mungkin preset scroll animation yang sekiranya mungkin ya bisa enak lah. Oh ya, jangan lupa juga ini kita bakal copy paste dan kita bakal ganti. Kita pastiin aja di dalam. Lalu ini kita hapus. Dan teksnya kita bakal ganti ke putih. Kodenya F. Atau manual aja deh kalau lupa. Oke, sudah jadi. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Oh ya, satu lagi. Supaya bisa biar teman-teman itu bisa cepet ya. Ya, eh, tombol actionnya ini, call to actionnya ini bisa langsung kepanggil ke bagian paling bawah. Caranya gimana? Caranya itu
Mungkin kita bakal masuk ke komponennya dulu. Nah, ini di interaction ini kita bakal kasih. Oh, bukan di interaction, tapi di link. Nah, tapi kita nggak masukin link dari atau URL, kita masuknya itu ke bagian home. Kalau home itu tapi kan kita kan balik lagi. Bentar. Pertama kita set dulu nih di bagian footer ini. Atau mungkin ya misalnya nanti itu misalnya teman-teman nanti itu mau di upgrade lagi itu webnya itu caranya juga sama sih bakal seperti ini. Nah, gimana caranya? Di bagian scroll section ini kita tambahin. Lalu kita kasih nama footer misalnya. Oke, kalau udah kita bakal balik lagi ke komponen yang tadi. Call to action tadi. Lalu home ini, bentar. Home ini udah bener sectionnya itu kita kasih footer. Apa yang terjadi? Jadi nanti itu misalnya nanti itu kita launch ya. Misalnya tombol ini dipencet, dia bakal langsung lari ke bagian footernya ini. Ya kurang lebih seperti itu. Aduh ini ganggu banget sih ini animationnya ini yang bagian exit. Gak bisa kan? Dimatiin. Udah kayak gini aja ya bener kayak tadi. Oke terus ya ini opsional ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kasih sendiri mungkin linknya gitu seperti yang kemarin saya jelasin. Oke, dan kalau udah seperti ini, terus kita publish, ya dia bakal sepertinya better lah daripada yang kemarin. Oke, udah jadi udah webnya. Dan langsung kepanggil ke bagian footer. Nah, terus nih bagian kedua, saya bakal buat bagaimana itu dia itu bisa responsif di tablet dan juga handphone. Karena kalau teman-teman perhatiin ini tuh frame buat desktop dan misalnya teman-teman buka di HP misalnya, itu dia itu bakal sama aja, segitu aja. Bakal gede-gede gitu dan tulisannya bakal kecil-kecil. Nah, ini di bagian atas frame ini ada kayak tulisan desktop. Ini bagian pojok kanan ini ada icon plus. Saya teman-teman pencet. Di sini ada dua pilihan preset frame dan juga ada bagian custom. Nah, custom ini jarang sih digunakan ya. Saya saranin bagian dua preset ini aja. Yang pertama mungkin tablet. Nah, tablet ini kurang lebih agak sama. Nah, misalnya teman-teman itu tambahin, ada beberapa section yang mana itu belum ke auto layout. Karena apa? Mungkin karena dari settingannya itu capnya segitu, makanya ke eh, belum ke convert gitu, belum terubah misalnya dijadikan ke tablet. Anyway, kita bakal tambahin juga satu lagi phone. Nah, ini bakal jadi PR sih buat teman-teman ini misalnya teman-teman mau responsif misalnya. Oke, dimulai. Oh ya, satu lagi. Misalnya teman-teman itu ngakuin perubahan kecil, misalnya di frame desktop ini, misalnya teman-teman nih ngeduplikat satu elemen atau satu material. Nah, di frame tablet dan juga phone itu bakal ikut berubah. Cuma beda ceritanya misalnya teman-teman itu ubahnya itu di tablet. Di duanya ini bakal diam doang. Jadi yang terhubung itu cuma satu doang. Satu untuk frame desktop ini terhubung sama keduanya. Cuma dari frame keduanya ini nggak terhubung satu sama lain. Begitu. Terus kita harus ngefixin satu-satu dan ini bakal jadi PR buat kita sih. Pertama dari gapnya kasih aja nol. Oh bukan, bukan masalah di gap. Cuma, iya bener sih di gap. Lalu bagian paddingnya ini, oh wait, wait. Bener sih. Berarti kasih center. Cuma masih aja kayak gini. Jadi solusinya gimana? Ya kita kasih aja space between, cuma sama bakal sama aja sih. Jadi kita kali kasih aja mungkin padding kanan kiri. Ya itu sih.
Karena sini tuh paddingnya 24, ya di atas kita kasih aja juga 24. 24, 24. Oke, itu masih kayak gini ya. Oh iya, untuk frame stuck antara tulisan tagline dan juga summary awalnya itu, kan ini mungkin masih fill ya. Oke, kenapa bisa kayak gini? Kenapa udah space between ataupun gapnya udah dikosongin tapi masih ada gap? Nah, bisa kita lihat lagi nih di bagian frame antara frame yang digabungan antara tagline dan juga summary singkat summary kalian nih. Itu ada kayak bagian sisaan gitu loh, ada space sisaan gitu. Dan itu gara-gara headnya widthnya itu kita kasih fix. Nah, cara merubahnya itu kita bisa merubahnya itu yang dari yang tengah-tengahnya sini. Biar yang lainnya juga ikut berubah. Atau enggak, misalnya enggak juga, enggak apa-apa. Teman-teman ngubahnya itu dari sini aja. Cuma ya teman-teman cuma bisa ngubah di bagian tablet ini aja. Misalnya nih yang saya fix kita kasih di feed content. Nah, ini lebih better kan teman-teman. Terus gapnya kita kasih misalnya 12. Oke, ini mungkin better. Nah, terus bagaimana dengan yang phone? Nah, yang phone ini kita di bagian yang sectionnya ini kita bakal pertama kita kasih center dulu kalau udah, sama seperti tadi yang bagian width-nya ini kita jadiin feed content biar ke tengah. Oke, kalau udah ini kita kasih juga gap biar ini nggak nempel banget nih. Kita kasih aja 12. Atau enggak kita ganti jadi space between. Cuma lebih gak masuk akal lagi sih. Oke, gitu aja. Oh ya, karena frame-nya ini beda kan ya antara desktop dan juga tablet dan juga phone. Mungkin bagian padding teman-teman bisa ngurangin. Misalnya padding ini kan 106. Ya, udah sampai ini terus 100 lah. Bisa di 24. Bawah juga 24. Oke, ya kurang lebih beginilah. Oh ya, mungkin masih ada satu bagian yang kelewatan nih, yaitu di bagian navbar. Nah, navbar ini numpuk nih, gimana nih cara ngefixnya? Menurut aku sih, kalau buat yang seperti ini bakal harus ada satu atau dua section yang harus dikorbanin. Kayak gimana ya? Di bagian ini kita jadikan komponen dulu aja nih, bagian navbar ini. Contoh ANTK, navbar. Oke, nah setelah kita masuk kayak gini, kita bakal membuat versi yang berbeda di bagian font nih apalagi. Kita bakal ngedit, bukan ngedit sih. Kita bakal ngebuat dia itu menjadi drop down. Pertama mungkin kita bakal ngehapus dulu ini. Kita bakal nge-hide tulisan yang tidak perlu seperti Hamzah portofolio ini. Ini mungkin tidak, sebentar, reconnecting. Aduh, sinyalnya jelek banget di sini. Intinya nanti itu kita bahas ada bagian yang kita harus korbanin karena remnya itu cuma segini doang. Kita nggak bisa maksain. Jadi mungkin ya di bagian teksnya ini kita bakal hide dan kita ganti jadi work dan bulk ini. Atau enggak work about-nya nih misalnya sama get touch-nya ini kita hide, kita kasih drop down. Oke. Sorry teman-teman, kita balik lagi. Jadi di sini kita bakal membuatnya menjadi drop down di bagian navbarnya ini supaya di bagian fontnya ini, navbar di bagian frame font ini nggak numpuk-numpuk. Jadi gimana? Jadi di bagian font ini kita bakal kasih satu icon, yaitu apa ya, drop down sih. Mungkin bagian icon ini ya, icon ini. Kita bakal coba cari dulu arrow atau enggak plus.
Ya sih kalau call to action itu apa ya kalau drop down orang sih. Ya kita kasih dulu aja yang eh row-nya itu ke bawah misalnya. Terus kita jadikan frame, Ctrl Alt Enter. Oke, dia udah jadi frame. Lalu kita kasih hmm, warna visible. Kita Ctrl X untuk ngekatnya lalu kita paste. Aduh, lag-nya internet. Ini akan bakal membutuhkan sedikit waktu. Oke, mungkin kita bakal gedein dikit. Mungkin enggak sih, udah pas. Yang kita bakal fixin itu adalah tulisannya ini. Karena menurutku 28 itu agak terlalu besar. Kita setting aja 20. Lalu di iconnya juga kita setting juga di 20. What the? Aduh, internetnya gini banget ya. Oke, balik lagi tadi. eh Tadi sampai mana ya? Oh ya, kita bakal lanjutin buat ngerubah frame pada fontnya ini pada bagian navbarnya. Oke, pertama aku pengen ngasih satu icon yaitu icon row untuk menjadi drop down yang bakal dipasang di dalam komponen frame font ini. Kita tinggal kasih aja tanda plus, wait, ya kita tinggal kasih pencet icon plus ini terus kita pilih icon. Oke, terus kita tinggal cari aja di bagian property panel, bagian iconic, kita tulis arrow. Nah, karena kita mau buat yang defaultnya dulu, kita bakal pencet aja yang bawah. Oke, lalu setelah itu di framenya ini kita bakal jadiin dia itu di dalam framenya lagi. Jadi kita bakal buat dia jadi auto layout, Ctrl Alt Enter, dan kemudian habis itu kita bakal kasih fill, kasih warna putih. Oke, lalu tinggal di cut aja dan di paste. Oh sorry, ternyata di dalam sini sudah ada. Gak apa-apa sih. Kita bakal gunain yang barusan aja, yang ini kita hapus. Oke, and then auto layout yang ini kita bakal gabungin juga sama bagian Hamza Portfolio ini. Kita pencet Shift, lalu kita select, lalu Ctrl Alt Enter juga. Nah, terus di bagian mungkin di bagian tulisan Hamza Portfolio ya, tergantung sih nanti teman-teman isinya apa. Ini kita bakal kecilin karena kalau teman-teman lihat ukuran fontnya sama bagian ukuran icon ininya itu masih sama dengan frame tablet dan juga desktop. Dan itu nggak boleh disamain karena HP itu kan lebih kecil ya. Jadi kita harus kecilin juga. Kita bakal atur aja di 20 misalnya. Kita matiin dulu ini. Lalu kita atur di 20 dan width-nya jadi 20. Oke, lalu di tulisan ini di headnya ini kita bakal ubah size-nya jadi 16. Oke, ini better. Lalu untuk frame-nya ini yang gabungan antara tulisan ini dan icon, width-nya itu kita jadikan fit content. Oke, sudah. Lalu di kontainer luarnya untuk layout-nya kita bakal direction-nya kita ganti ke horizontal. Nah, seperti ini. Lalu kita bakal tukar dia di bagian kiri. Dan kemudian bagian layoutnya juga distributnya kita ganti jadi space between. Nah, biar kayak gini.
Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Tadi nanti dulu. Terus untuk icon ini kita bakal kasih eh mungkin di konten luarnya kan udah dikasih warna kan. Terus tapi untuk bedain kita bakal kasih radius aja. Bukan radius, border. Ya, border. Lalu kita warnanya kita bakal kasih di abu-abu. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan radius. Kasih aja 12. Oh, jangan 12. Kasih aja di 4. Oke. Dan mungkin ada bagusnya dikasih drop shadow sih. Wait. Nah, kasih aja shadow. Tapi kalau misalnya kita pakai shadow, berarti bordernya kita matiin. Atau enggak. Kita pakai border juga, kita pakai shadow. Blurnya kita kasih aja di 4. 4. Lalu di bagian opacity-nya kita atur aja menjadi 10. Sebentar, bagaimana kalau misalnya kita, jika kita hapus bordernya, sebentar agak nge-lag, maka bakal jadi seperti ini. Mungkin sementara kita kasih border dulu aja. Oke, lalu untuk work about dan get touch-nya ini kita bakal buat dia jadi turun. Enggak, kita pertama ya kita buat jadi turun dulu. Berarti distributnya kita ganti menjadi vertikal seperti ini. Lalu ini mungkin kita hide dulu. Visible kita kasih no. Lalu di kontainer luarnya juga kita distributnya jadi vertikal juga. And then kita bakal kasih dia rata kiri seperti ini. And then kita juga di kontainer luarnya kita kasih ke rata kiri dan jadilah drop down. Mungkin bakal kita atur di bagian gapnya. Kita kasih aja 24. Lalu di dalamnya juga kita kasih 24. Oke. Oke. Enggak. Kemudian di bagian fontnya ini kita bakal kasih gapnya juga. Mungkin kita bakal tambahin mungkin biar agak lebaran dikit. 32 misalnya. Ya, seperti ini. Dan karena kita mau buat ini sebagai drop down yang default atau yang mode biasa dulu, jadi ininya kita hide dulu kontainer yang work about dan get in touch-nya. Jadi kita pergi ke visible lalu kita ganti menjadi no. Oke. Lalu kemudian kita bakal kasih satu lagi nih, kita tambahin. Dan, kita tambahin komponennya di bawahnya font ini. Lalu kita kasih press. Oke, sebentar dulu. Di bagian mana ya? Wait, font ini kita kasih keterangan ketika press. Ya benar sih. Tapi variannya semestinya tidak seperti ini. Jadi dia bakal ke yang satunya ketika tombol drop down ini dipencet. Itu ada di bagian link. Semestinya ada di bagian link sini. Oh ya, benar. Di bagian luarnya. Interaction. Link to. No, no, no. Interaction. Di mana ya? Oh ya, ada ini. Saya lupa. Sebentar. Oh iya, saya lupa. Ini kita hapus dulu. Dan ketika frame untuk ini yang kita pencet, lalu kita geser ke bawah. Atau maybe kita bakal buat di sampingnya aja mungkin. Jadi varian.
Ya, bisa seperti ini. Ketika diklik, maka dia bakal ke varian yang bawah sini. Dan di bagian sini itu, kan tadi kan kita sudah buat tadi kan yang drop down-nya itu, kita ganti menjadi visible, jadi kelihatan. Dan untuk ikonnya sendiri kita bakal ganti ke arrow up, yang ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman nanti itu launch, misalnya nanti itu dikecilkan, sebentar. Ketika nanti itu saya balik ke home ya misalnya. Lalu di bagian phone ini, teman-teman launch. Karena bawahnya kan belum kan baru yang drop down doang. Nah, seperti inilah teman-teman. Kira-kira. Oh ya, balik lagi ke komponennya. Kita juga harus sambungin juga di bagian arrow-nya ini. Jadi di bagian auto layout-nya, lalu kita sambungkan. Oke. Delay kita bakal kasih di 1 detik mungkin. Jadi juga yang sebaliknya juga bagian noodle-nya tadi, bagian kabelnya ya, saya kira. Kita bakal, oke kita bakal balik lagi tadi. Jadi di ikonnya ini, kita bakal tambahin delay-nya sedikit. Kita delay jadi 1 detik. Kalau misalnya kita balik lagi, kita bakal cek dulu. Oh ya, terlalu lama, bukan di delay-nya. Salah. Nggak usah delay sih teman-teman. Semestinya dia ada pengaturan untuk transition. Bukan, bukan. Hmm, ketika nanti bisa dipencet. Oh ya, sepertinya bukan. Anyway, mungkin sudah seperti itu dulu aja, ya. Kita bakal balikin lagi. Nggak usah dibalikin sih, bagus seperti tadi. Di bagian interaction-nya, eh klik start, ya. Oh ya, delay-nya kita matiin dulu. Oke, ketika frame phone ini kita pencet. Oke, udah better lah. Ya itu lah kira-kira untuk penjelasan untuk yang bagian phone-nya. Lalu untuk bagian eh hero section-nya mungkin bakal kita kecil-kecilin lagi karena ya frame phone itu kan nggak segede frame-frame lainnya. Jadi ya ah, perintilan di dalamnya juga harus kita kecilin. Mungkin dari ukuran size-nya kita bakal buat jadi 56 dan juga yang bawahnya juga menjadi 24 aja. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman. Dan dan distributnya kita bakal jadiin ke tengah. Ya sebenarnya ini opsional sih. Ya mungkin betternya kita taruhin di tengah. Lalu untuk ininya kita jadiin rata tengah. Wait, align. Nah ya di sini. Jadiin rata tengah. Ya kira-kira seperti ini. Nah ini untuk project nih. Nah ini project gimana nih? Numpuk-numpuk banget nih soalnya. Kita bisa kecilin dulu. Jadi kita bakal numpuk semuanya itu ke bawah gitu. Daripada numpuk ini kita bakal numpuk kayak ke bawah gitu. Jadi satu page ke bawah semua. Mungkin dari bagian di dalam projectnya dulu, kita directionnya kita bakal jadiin vertikal. And then, habis itu di bagian image-nya ini, kita bakal jadiin fill. Dan juga bagian height-nya juga kita bakal, yang ini nggak usah sih. Tetap aja fix atau mungkin ya terserah teman-teman misalnya mau fill juga,
fix, nanti biar bisa disesuaikan sama frame. Oke. Terus bagian bawahnya juga, karena ini nggak kelihatan nih eh, keterangan tentang aplikasinya itu namanya apa, gitu kan. Jadi sama seperti tadi, directionnya kita bakal jadiin vertikal dan boom, jadi ada nama. Oke, kita kembali lagi. Jadi di frame yang tadi kan udah jadi nih di bagian projectnya. Ya kurang lebih seperti ini lah. Nanti bisa teman-teman. Oh ya tadi kembali lagi ya. Jadi di bagian bawahnya project ini tadi kita kan direction itu jadi vertikal biar kelihatan nih. Nah ada tulisan kayak tagline-nya dari projectnya teman-teman dan juga itu tentang apa gitu. Nah, untuk teksnya sendiri kita bakal width-nya kita bakal jadi infill aja. Nah ya seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa improve kok. Misalnya teman-teman mau ngekecilin bagian teksnya apa gimana ya itu uh, up ya terserah sih, up to you lah. Terus ini kita bakal jadiin fill. Udah fill sih. Di kontainer luarnya width-nya kita bakal jadiin fill supaya dia bakal ngikutin kontainer tidak di luarnya juga biar rapi. Oke udah nih jadi nih. Sejauh ini sudah untuk yang tablet soalnya nggak jauh beda sama yang desktop. Dan kalau misalnya kita itu launch, oke. Dan misalnya bagian HP atau mungkin bagian fontnya bakal seperti ini dan ada drop down ya. Oke, dan ini juga ada, wow ini kealih ke tab lain. Oke lah, baiklah. Dan udah cooling sih, udah kasih link. Cuma yang bagian icon satu icon doang. Icon lainnya juga bisa teman-teman kasih gitu kan. Seperti tutorial yang kemarin lah saya kasih. Oke, mungkin ini aja untuk project styling website untuk portofolio website. Untuk aslinya sih untuk portofolio itu ada beberapa section yang harus teman-teman tambahin. Mungkin dari experience juga. Selain project kan teman-teman juga harus kasih experience mungkin ya. Terus juga sertifikasi. eh jadi teman-teman itu pernah ikut course atau bootcamp apa aja selama teman-teman berkarir gitu. Terus juga semestinya di sini ada satu lagi nih about. Jadi kayak biodata tentang diri teman-teman, latar belakang teman-teman. Ya bentuknya sih biodata sih. Cuma mungkin untuk sekarang nggak bisa aku tampilkan karena kendala jaringan jujur. Aku sebagai mentor di sini itu empot-empotan buat ini video rekaman karena aku sekarang lagi di daerah lagi stay di daerah yang mana itu sinyalnya itu agak susah. Jadi so sorry banget teman-teman juga ini ya menjawab pertanyaan kenapa dari kemarin itu kita nggak bisa online. Saya sendiri lagi kayak gini lagi sulit sinyal dan mentor-mentor lain juga lagi menghadapi masalah yang berbeda-beda. Itu. Oh ya, lalu untuk besok kita bakal ada sesi closing dari IT Bootcamp dari Ruang Rupa Design batch pertama ini. Jadi saya harap teman-teman juga mengikuti, dapat hadir lah. Tidaknya ya store kehadiran aja sih. Tapi ya terserah teman-teman. Oh ya, satu lagi nih sebelum aku close. Di bagian setting ini, ya semestinya sih kemarin kayaknya udah deh, udah dikasih tahu kayaknya. Bagian domain, oh ya, bagian domain yang bagian custom. Oke, kemarin kan udah dikasih tahu juga site description. Ya terserah teman-teman. Terus coba site title ya itu buat ngasih teman-teman ini sih. Buat ngasih, oke. Oh iya, di bagian sini ada kolom buat ngasih istilahnya apa ya? Image buat nanti itu misalnya di website teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat nih, misalnya teman-teman itu eh, klik websitenya yang udah dibuat, itu di sini itu masih ada icon framernya. Dan itu mungkin misalnya teman-teman mau ubah jadi ikonnya dari brandingnya teman-teman bisa di-upload di sini review icon. Cuma saya mungkin nggak bakal nge-upload di sini ya soalnya terbatas waktu juga sama ada jaringan.
Terus nih social preview. Jadi mungkin misalnya nanti itu webnya teman-teman URL-nya itu di copy paste nih, terus dikirim di WA di mana. Nanti yang bakal kelihatan itu preview dari websitenya gitu. Ya kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Thanks for your attention dan saya harap teman-teman bisa ngikutin lah apa yang kita sampaikan dari awal sampai sekarang ini. Jangan lupa ya besok kita bakal ada sesi closing. Ya berharap kalau teman-teman yang bisa hadirin ya hadirin aja lah. Oke, that's all from us. Ya, terima kasih telah mengikuti bootcamp Ruang Rupa Desain batch pertama. Thank you.